Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya. Sebagaimana yang kita ketahui, kita sering mendengar dari para guru kita, dan banyak keterangan berdasarkan dalil-dalil, bahwa kita sebagai manusia, terkadang tidak luput dari yang namanya dosa. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pengampun. Kalau kita bertaubat meminta ampun padanya, niscaya kita akan dapat pengampunannya. Meskipun kita banyak melakukan dosa, kita tidak boleh beranggapan bahwa dosa itu tidak akan diampuni, tapi kita tetap harus bertaubat dan meminta ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga kita termasuk orang-orang yang selalu mendapatkan kebahagiaan di dunia dan terutama di akhirat. Amin. Sahabat semuanya. Di dalam kitab Makasyafatul Qulub, Imam Al-Ghazali banyak mencatat kisah-kisah dan doa yang didawamkan oleh para aulia Allah. Dan diantaranya adalah doa Atbaul Gulam. Dan doa itu terdiri dari 3 maksud. Sebelum pada doanya, yuk kita ketahui dulu siapa sebenarnya Atbaul Gulam. Yang jelas tentunya Atbaul Gulam bukanlah Upin Ipin, bukan juga pemain sinetron, atau aktor Bollywood, dan bukan juga yang lainnya. Berikut ini kisahnya. Dikisahkan suatu hari, Utbah tertarik untuk mengikuti sebuah majelis yang diasuh oleh Syekh Hasan Al-Bishri. Saat itu, Syekh Hasan Al-Bishri membacakan satu ayat Al-Quran. Belum tibakah waktunya bagi orang-orang yang beriman, untuk secara khusyuk mengingat Allah dan mematuhi kebenaran yang telah diwahyukan kepada mereka. Dan janganlah mereka berlaku seperti orang-orang yang telah menerima kitab sebelum itu, kemudian mereka melalui masa yang panjang sehingga hati mereka menjadi keras. Dan banyak di antara mereka menjadi orang-orang fasik. Dan sebelum melanjutkan, untuk semua sahabat yang belum subscribe ke channel ini, saya berharap pada sahabat semuanya untuk mendukung channel sederhana ini dengan cara like dan subscribe. Nyalakan tombol notifikasinya, untuk info video selanjutnya. Dan saya ucapkan terima kasih banyak atas dukungannya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalasnya dengan yang lebih baik. Amin. Syekh Hasan Al-Bishri menjelaskan tafsir ayat itu dengan penjelasan yang baik dan menyentuh hati. Orang-orang pun menangis mendengarnya. Lalu, berdirilah di antara mereka, Utbah Al-Gulam, yang kala itu masih muda. Dan bertanya, "Wahai taqiyal mukminin, akankah Allah menerima taubat orang yang jahat seperti diriku?" Tanya Utbah Al-Gulam kepada Syekh Hasan Al-Bishri. Ya, Allah akan menerima taubatmu dari perilaku jahat dan burukmu. Jawab Syekh Hasan Al-Bishri. Mendengar jawaban dari Syekh Hasan Al-Bishri, seketika menjadi pucat wajahnya, bergetar giginya. Ia berteriak keras lalu terjatuh pingsan. Ketika ia sadarkan diri, Syekh Hasan Al-Bishri mendekat padanya, mengucapkan beberapa bait indah, yang artinya, Wahai pemuda maksiat, demi Tuhan yang memiliki arsy, tahukah engkau, balasannya orang yang berbuat maksiat adalah neraka syiir bagi mereka. Ia memiliki suara api, menggelegar di saat ubun-ubun terpegang. Kalau engkau menerima neraka-neraka itu, silakan berbuat maksiat. Bila tidak, jauhilah kemaksiatan. Semua kesalahan yang engkau kerjakan, artinya engkau sudah menggadaikan dirimu di neraka. Maka, bersungguh-sungguhlah untuk melepaskan diri. Seketika itu,
Utbah Al-Ghulam berteriak makin lantang, dan ia pun langsung jatuh pingsan, untuk kedua kalinya. Ketika sadar, ia kembali bertanya, kepada Syekh Hasan Al-Bishri. Wahai Syekh, apakah benar Tuhan yang Maha Penyayang menerima taubatnya orang hina sepertiku ini? Tiada zat yang menerima taubat orang yang menyimpang kecuali Tuhan yang Maha Memaafkan. Jawab Syekh Hasan Al-Bishri. Mendengar jawaban bijak Syekh Hasan Al-Bishri, Utbah Al-Ghulam pun kemudian mengangkat kepalanya dan berdoa meminta 3 permintaan. Pertama, Ilahi, in kunta qabilta taubati, wa ghafarta dzunubi, fakrimni bil fahmi, wal hifzi, hatta ahfazo, kulama sami, tu minal ilmi, wal qur'ani. Artinya, ya Allah, bila Engkau terima taubatku, dan Engkau ampuni dosaku, maka berilah aku kemuliaan dengan mudah faham dan mudah hafal, sehingga aku dapat menghafal semua yang aku dengar dari ilmu pengetahuan dan Al-Quran. kedua, Ilahi, akrimni bihusni sauti, hatta, inakulaman sami, akiroti, yasdaduri kotan fi kolbihi, inkana kosiyal kolbi. Ya Allah, berilah aku kemuliaan dengan suara yang merdu, sehingga siapa saja yang mendengar bacaanku, hatinya akan menjadi lembut, meskipun ia seorang yang keras hati. ketiga, Ilahi, akrimni, birizkil halali, min haitsu la yahtasib. Ya Allah, muliakan aku, dengan rizeki yang halal, dan semoga Engkau memberikanku rizeki dari arah yang tak diduga-duga. Allah Ta'ala pun mengabulkan doanya, sehingga ia mudah paham, dan hafal. Setiap orang langsung taubat jika mendengar bacaan Al-Qur'annya. Dan bahkan, setiap harinya ada semangkuk kuah kaldu dan 2 potong roti, tanpa diketahui siapa yang menaruh di depan rumahnya. Hal ini terus-menerus sampai ia meninggal dunia. Kisah ini diambil dari kitab Maksyafatul Qulub bab ke-8, yang menerangkan tentang taubat, ada di halaman 23. Inilah keadaan orang yang benar-benar kembali ke jalan Allah. Karena Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala orang yang baik perilakunya. Dari kisah di atas, kita bisa ambil hikmahnya, yaitu setiap dosa seberat apapun, kalau bertaubat kepada Allah maka niscaya Allah akan memaafkan. Dan kalaupun ketiga doa itu diamalkan oleh kita, itu baik juga kalau didawamkan. Dan akhir kata, saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam mengkisahkannya, dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.